Perang pecah di Asia Tengah, Kirgistan bentrok hebat versus Tajikistan. Perang baru saja pecah di Asia Tengah. Militer Kirgistan dan Tajikistan bentrok senjata di perbatasan kedua negara. Berdasarkan informasi yang didapat Viva Militer, Kamis 29 April 2021, pertempuran terjadi tepat di perbatasan di wilayah Batken. Militer kedua negara tidak cuma terlibat baku tembak dengan senjata, tapi juga saling serang dengan tank-tank militer. Mengutip Sputnik, Dinas Militer Perbatasan Kirgistan menyatakan bentrok senjata terjadi akibat adanya provokasi dari Tajikistan yang melakukan kekerasan terhadap warga sipil di perbatasan kedua negara. Satu warga dikabarkan tewas dan 16 lainnya terluka, sementara belum ada laporan tentang korban jiwa dari pihak militer kedua negara. Sampai saat ini, pertempuran masih terjadi, banyak bangunan yang hancur dan terbakar akibat terkena serangan militer. Memang ketegangan militer kedua negara sudah terjadi sangat lama. Ketegangan dipicu sengketa atas wilayah Foruk. Pada bulan lalu, kedua negara sudah melakukan perundingan tapi gagal. Israel bingung, sistem rudalnya gagal cegat rudal Suriah di dekat situs nuklir. Pertahanan Zionis semakin lemah. Militer Israel bingung mengapa sistem pertahanan rudalnya gagal mencegat rudal Suriah. Kegagalan itu membuat misil musuh meledak di dekat situs nuklir Dimona kemarin. Militer Zionis resmi meluncurkan penyelidikan untuk menentukan mengapa sistem pertahanan udaranya tidak dapat menembak jatuh rudal Suriah. Serangan misil itulah yang memicu serangan balasan dari pasukan pertahanan Israel atau IDF. IDF mengklaim bahwa rudal Surface-to-Air SA-5 jarak jauh diluncurkan dari wilayah Suriah mengejar jet tempur Angkatan Udara Israel atau IAF yang dilaporkan melakukan serangan udara di Golan Suriah. Misil SA-5 meledak di sebuah desa yang hanya berjarak beberapa mil dari Dimona, kota gurun Negev, tempat reaktor nuklir Israel berada pada Kamis pagi. IDF mengatakan bahwa mereka tidak percaya bahwa situs nuklir tersebut secara khusus ditargetkan dan bahwa rudal itu tidak dimaksudkan untuk menyerang situs tertentu di darat. IDF mengklaim proyektil musuh itu tidak mengakibatkan cedera atau kerusakan serius, ungkapnya. Radar Israel mendeteksi bahwa setidaknya satu rudal sedang menuju ke gurun Negev, memicu sirene di daerah tersebut dan mengirim kru anti-udara IDF untuk beraksi. Namun langkah-langkah pertahanan gagal menghentikan SA-5 untuk mendarat. Mengomentari insiden tersebut, Menteri Pertahanan Benny Gantz mengakui pada konferensi pers di Tel Aviv bahwa upaya untuk mencegah rudal tidak berhasil. Dia mengkonfirmasi bahwa IDF sedang menyelidiki apa yang salah. Biasanya kami melihat hasil yang berbeda, kata Gantz, seperti dikutip dari Russia Today pada Jumat 23 April 2021. IDF telah menolak untuk mengidentifikasi sistem pertahanan udaranya yang gagal untuk menembak jatuh proyektil Suriah dan di dekat situs nuklir Dimona. Menanggapi rudal yang tampaknya di luar target, Israel mengklaim telah menargetkan baterai misil Suriah yang terletak sekitar 24 mil atau 40 km dari Damaskus. Pasukan pertahanan udara Suriah mengaku telah mencegat sebagian besar rudal Zionis, namun beberapa tentaranya terluka dalam serangan tersebut. Israel sering mengandalkan sistem pertahanan rudal Iron Dome untuk melindunginya dari proyektil yang ditembakkan oleh militan Hamas di Gaza, Palestina. Dalam banyak kasus, Israel membanggakan Iron Dome yang mampu mencegat roket-roket yang masuk. Pada bulan Februari, Dinas Keamanan Dalam Negeri Israel menangkap seorang pria Arab atas tuduhan dia memata-matai dan memberikan informasi tentang pertahanan udara atau pertahanan rudal negara itu kepada Hamas. Aksi saling serang dengan rudal terjadi di tengah ketegangan yang sedang berlangsung antara dua tetangga yang bersaing. Pesawat-pesawat tempur Israel secara rutin melakukan serangan di wilayah Suriah.
Meskipun IDF jarang berkomentar tentang operasi semacam itu, awal bulan ini 4 prajurit Suriah terluka dalam serangan rudal yang dilaporkan datang dari dataran tinggi Golan yang diduduki Israel. Sementara itu, tentara Israel masih mengalami trauma bertahun-tahun setelah kalah di Lebanon. Begini kondisinya. 2 dekade setelah berakhirnya pendudukan Zionis Israel di Lebanon Selatan, pasukan Zionis Israel yang mengambil bagian dalam operasi itu masih mengalami gangguan stres pasca trauma. Dan ingatan gelap konflik, sebuah laporan mengatakan. Pasukan pada awal militer baru-baru ini di Tel Aviv mengatakan kepada media bahwa mereka telah menolak dukungan untuk PTSD atau gangguan stres pasca trauma dan efek lain yang ditinggalkan oleh konflik karena rezim tidak secara resmi menganggap pendudukan 1982 hingga 2000 di Lebanon Selatan sebagai perang. Mereka dikirim ke rumah sakit jiwa yang tidak sesuai, kata Avi Meir, yang berusia 50 tahun yang melakukan beberapa operasi di Lebanon Selatan seperti dikutip oleh Times of Israel. Meir sekarang berusaha untuk mendirikan pusat dukungan bagi mantan tentara yang menderita PTSD bersama dengan Orshid Strak, yang saudaranya Erez tewas bersama dengan 72 lainnya ketika 2 helikopter militer Zionis Israel bertabrakan dalam perjalanan ke Lebanon. Ini adalah orang-orang yang melihat kematian dari dekat, teman-teman mereka sekarat atau terluka, bagi mereka hidup tidak sederhana, kata Strak. Zionis Israel pertama kali menginvasi Lebanon pada Maret 1978 sebelum mundur pada Juni. 4 tahun kemudian pasukan Zionis Israel menyerbu lagi mengepung ibu kota Lebanon, Beirut, sebelum akhirnya mundur ke zona keamanan. Pada akhir 1982 operasi itu menghabisi 20.000 orang dan 30.000 lainnya terluka, menurut sebuah laporan resmi Lebanon. Di Lebanon Selatan, pasukan dikonfrontasi oleh pejuang Hizbullah yang dengan gagah berani berperang melawan penjajah. Lebih dari 1.200 tentara Israel terhabisi selama 18 tahun pendudukan dan ribuan lainnya terluka. Meningkatnya jumlah kematian Zionis Israel dan kebingungan tentang tujuan pendudukan yang oleh sebagian orang disebut sebagai Vietnam Israel membuat Perdana Menteri saat itu berjanji untuk mundur. Peringatan 20 tahun penarikan itu datang dengan latar belakang ketegangan karena pelanggaran berulang-ulang Israel atas wilayah udara Lebanon dan provokasi lainnya, termasuk serangan yang sering dilakukan terhadap pejuang Hizbullah yang memerangi terorisme yang didukung asing di Suriah. Dalam sebuah pesan kepada timpalannya dari Lebanon Michael Aoun Sunday, Presiden Iran Hassan Rouhani menyampaikan ucapan selamatnya kepada pemerintah dan bangsa Lebanon pada peringatan tersebut. Kemenangan besar dan mulia melawan penjajah Zionis. Hizbullah didirikan setelah invasi dan juga pendudukan Zionis Israel pada 1982 di Lebanon Selatan. Sejak itu gerakan itu telah tumbuh menjadi kekuatan militer yang kuat menghadapi pukulan berulang-ulang kepada militer Zionis Israel, termasuk selama perang 33 hari pada Juli 2006.